Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya R manual tahun 2017. Nah, ini tampilan sekilas ya dari bagian tadi sebelah kiri, depan, dan sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita langsung saja kita cek spek apa saja yang ada di Daihatsu Terios ini. Nah, untuk lampu, dia ini lampunya ini lampu dimnya kristal reflektor. Nah, ini kalau nggak salah sudah HID ya. Ini lampu kecil, serta di sini ada lampu sen. Nah, sudah dilengkapi dengan fog lamp, dia kristal reflektor. Nah, terus habis itu ini grill bagian depannya. Terus habis itu kita ke sini, ini lampu sama. Nah, ini kristal reflektor. Nah, ini sudah HID. Nah, ini lampu sen, serta di sini ada lampu kecil, sudah dilengkapi dengan fog lamp ya. Nah, untuk kap mesinnya di sini ada semprotan air wiper ada 2, terus wiper depannya ada 2. Oke. Nah, terus di bagian samping, nah ini ada aksesoris nih, bikin kesan ke SUV-an. Nah, di sini ada tulisan VVTi ya, jadi mesinnya VVTi. Nah, di sini ada molding ya, ada molding kesan SUV-nya dapat. Nah, untuk bannya sendiri ini kondisinya mungkin masih sekitar 60% ada. Nah, untuk velgnya dia warnanya warna silver, dia 5 baut. Nah, bagian depan remnya sudah cakram. Nah, terus untuk ukuran bannya sendiri ini dia di nih 235 60 R16 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian atas dulu. Nah, di bagian atas sudah ada roof rail ya. Jadi kalau kita mau naruh tambahan roof rack buat naruh barang juga enak. Nah, sudah dilengkapi dengan ini talang air. Terus habis itu spion, sudah retract, elektrik, sama ada sennya. Di sini juga ada ini ya, list chrome ya di sini. Oke. Nah, terus habis itu untuk bagian bawah di sini ada list juga nih di bagian bawah. Nah, ini tambahan, ini TRD, harusnya Toyota yang pakai TRD tapi nggak apa-apa, hampir mirip lah sama saudara kembarnya. Nah, di sini juga ada list chrome. Sini ada list chrome. Nah, handle-nya, model bukanya yang model tarik ya, ini juga sudah chrome juga ya. Oke. Nah, untuk kuncinya dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka saja ya mobilnya. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, oke. Nah, ini door trim interior dominan warnanya warna hitam ya. Oke. Sekarang kita periksa saja apa saja yang ada di bagian sini. Nah, ini list chrome, ini chrome dan chrome. Nih handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Nah, ini ada handle juga buat narik dan dorong pintu. Di sini juga buat narik dan dorong pintu. Nah, di bagian sini ada pengaturan power window ya di keempat pintunya. Di sini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini bahannya bahan fabric ya. Oke. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu perlu kita periksa untuk memastikan. Apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, terus sekarang kita periksa ke bagian ini dulu. Nah, ini jok dia disarungin bahan fabriknya nih, seperti ini. Fabric di bagian dalamnya. Oke. Nah, terus untuk senderan kepala dia terpisah ya, bisa diatur level ketinggiannya. Terus seat belt 3 titik sudah bisa diatur level ketinggiannya juga. Terus habis itu ada buat ini, buat reclining ya. Di sini buat reclining. Terus habis itu di sini buat maju mundurin ya, jok. Nah, di bagian sini ada buat ini buka tangki pengisian bensin. Nah, terus kita periksa juga nih di bagian kolong dashboard, pastikan bahwa tidak ada karat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, di bagian sini ada pedal kopling, pedal rem, serta pedal gas. Nah, di bagian bawah juga nih kita periksa juga nih, pastikan ya, agak gelap nih. Nah, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, di bagian sini ada buat buka kap mesin. Oke. Nah,
kita ke bagian samping sini. Nah, di sini ada tempat buat naruh koin ya, buat naruh koin atau benda-benda yang lain. Terus habis itu ini spionnya sudah elektrik dan sudah retract ya. Oke, nah di bagian sini ada kisi-kisi AC. Terus di sini ada colokan kunci. Sekarang kita masukin saja kunci. Nah, oke, sekarang kita nih di cluster speedometernya. Sekarang kita nyalakan mobil ya, langsung. Ini posisi on, ini posisi starter. Pastikan bahwa nyala mobil itu starternya jreng ya. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah, untuk di cluster speedometer ini, di sini ada menunjukin RPM ya. Di sini menunjukin kecepatan kilometer per jam. Nah, ini supir tidak pakai seat belt, dia nyala. Nah, ini handbrake posisinya on. Nah, di bagian sini ada ini buat ini nih apa, level bensin tangki bensin. Nah, ini kilometernya di 80.000. Nah, di bagian sini ada indikator suhu serta apabila pintu kebuka dia akan nyala. Nah, terus ke bagian sini ada pengaturan lampu ya. Jadi ini bisa lampu besar, lampu kecil, terus habis itu lampu sen, terus habis itu fog lamp serta lampu dim ya. Oke. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper ya, wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, terus ini kita ke bagian setir. Ini kulit jeruknya masih oke. Nah, di sini juga kulit jeruknya juga masih oke ya. Ini kulit jeruk juga masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini ada kontrol audionya. Nah, sekarang kita ke bagian di sini ada ini nih, gantungan servis, beberapa gantungan servis yang ada. Oke. Nah, terus di bagian sini ada jam digital. Nah, ini radio udah dilengkapin dengan ini LCD TV ya. LCD TV. Terus habis itu belum dilengkapi dengan kamera mundur, belum ada kamera mundur. Nah, terus bisa CD MP3, terus radio FM AM. Nah, terus di bagian sini kisi-kisi AC juga masih dingin. Sini tombol buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ada tempat buat naruh kartu ya, e-tol, bisa e-tol juga bisa ditaruh di sini. Nah, di sini ada pengaturan AC. Nah, ini pengaturan kecepatan angin AC ya, sampai 4 level. Di sini ada pengaturan suhu AC. Kita ke bawah lagi, di sini ada asbak. Nah, di bagian sini ada colokan rokok atau power outlet. Nah, di sini bisa dicolokin USB atau HDMI ya. Nah, terus ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini manual transmisinya 5 kecepatan plus mundur. Nah, ini handle rem tangan. Sini ada sedikit tempat penyimpanan ya, terbuka. Nah, di bagian sini konsol tengah ada 2 nih. Di sini buat nyimpan apa nih? Ada duit sama mungkin handphone ya. Di sini. Nah, terus habis itu dibuka satu lagi. Nah, ini yang penyimpanan yang agak dalam. Nah, sekarang kita lanjut di bagian sini airbag. Ini ada kisi-kisi AC. Nah, terus ini piano black ya. Ini piano black. Terus habis itu di sini ada tempat laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan juga nih kecil. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Oh, di sini ada kisi-kisi tweeter nih. Nah, di sini kisi-kisi speaker. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini buat handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Sini juga buat tarik atau dorong pintu. Di sini tuas power window. Di sini handle buat buka pintu serta lock unlock pintu. Nah, ini chrome bahannya. Terus ke bagian atas ini handle tangan. Nah, di bagian sini sun visor penumpang, dia sudah dilengkapi dengan cermin dan ada lampunya juga. Nah, di bagian sini spion belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini ada tempat nyimpan kacamata sama ada ini lampu baca. Nah, sun visor di bagian supir tidak ada cerminnya ya. Oke. Dah, sekarang bagian depan kayaknya sudah kita lihat ya. Sekarang kita pindah ke bagian tengah sama belakang ya. Oke. Nah, ini modelnya model tarik juga. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini door trim. Nah, ini buat lock unlock pintu, nih buat handle buka pintu. Terus habis itu di sini buat narik atau dorong pintu. Di sini handle buat
tuas buat power window ya. Nah ini bahannya bahan fabric. Di sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di bagian sini ada ini child lock. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah sekarang kita lanjut. Nah ini bagian dalam jok juga dilapisin dengan sarung ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang dulu. Nah bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dewasa. Pelipatan bangku bisa 50-50 ke depan untuk senderannya ya. Cuman untuk bagian bawahnya ini full, jadi 100% ke depan. Nah terus di sini ada seat belt 3 titik, ada 2. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, sama ini buat cup holder bisa. Nah di bagian sini ada buat cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke, handle tadi udah ya, handle tangan ya. Oke, nah terus kita ke bagian tengah. Nah di bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku bisa 50-50 ke depan. Nah seat belt 3 titik, ada 2. Nah terus ada 2 titiknya, ada 1 nih untuk penumpang tengah. Oke, sekarang kita ke di sini ada lampu baca. Terus habis itu kita ke bagian sini. Nah di sini ada speaker, kisi-kisi speaker, ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Di sini tuas buat power window. Nah di sini ada handle buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian sini, bagian atas ini handle, tangan. Nah ini kisi-kisi AC double blower, ada 3 kisi-kisi AC-nya. AC juga masih dingin, pengaturan kecepatannya ada 3. Nah di bagian sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah di bagian sini tengah ada cup holder ya buat 2. Oke, di sini ada handle tangan. Ini ada handle tangan. Oke. Nah bagian tengah sama belakang kita sudah periksa. Oke, nah di sini bisa reclining juga, sama bisa maju mundur juga nih jok bagian tengah. Oke. Nah ini ban kita periksa, kondisi juga masih tebal, pelek sama ukuran ban sama, rem belakang masih tromol. Oke, nah di sini ada moldingnya juga nih. Oke, nah di bagian sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini kita periksa. Nah di sini ada antena radio, di sini spoiler belakang. Nah kaca belum dilengkapi dengan defogger, wiper belakang ada. Terus habis itu ini ada kondenya ya, ada konde buat menyimpan ban cadangan ya. Jadi di sini ada sarungnya juga. Nah di bagian dalamnya ini juga plastiknya juga ada nih covernya. Nah terus sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Terus di bagian bawah tempat buat naruh plat. Nah kita bisa cek juga nih salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah terus ini lampu belakang ini ya, kristal reflektor ya, kristal reflektor. Sini juga kristal reflektor. Oke, nah sekarang nih modelnya buka pintunya model congkel ya, congkel, dia bukanya ke samping. Nah oke, nah ini door trim. Sini sealer pintu juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan, nabrak belakang. Nah terus ini bagasi. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah ini kondisi ban, velg. Nah sekarang kita periksa di bagian door trim. Nah ini kondisi door trim, ini child locknya. Terus habis itu ini sealer di pintu juga perlu kita periksa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah untuk bagian depan, nah ini door trim, ini sealer pintu kita periksa juga nih. Nah oke,
Nah, ini tampilan bagian depan, tampilan dashboard secara keseluruhan. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, ini spion, ada sennya, ada list chrome-nya, ini ada variasinya, VVTi, ini kondisi ban sama velg. Sekarang kita lanjut periksa bagian depan sama mesinnya terakhir nih ya. Oke. Nah, buat bukanya di sini nih. Nah, congkel ke atas. Nah, tinggal buka kap mesin. Nah, Daihatsu Terios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Penggerak roda belakang ini sudah mulai langka. Nah, mesinnya ini sama persis dengan kembarannya ini Toyota Rush ya. Sama dengan mesin Veloz yang 1500, sama persis mesinnya dengan Vios dan Yaris ya. Cuman dia konfigurasi letaknya aja yang berbeda. Nah, terus apa saja yang ada di mesin kita lihat dari atas. Nah, atas juga ada sealer nih. Sealer kita periksa juga, pastikan bahwa sealernya aman, sama bagian kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, di bagian sini ada besi yang memanjang nih, kita sebut apron, juga kita periksa, pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus bagian-bagian sasis juga kita periksa, pastikan bahwa aman, tidak ada reparasi atau perbaikan, sama samping-samping juga perlu kita periksa nih. Oke. Nah, terus apa saja yang ada? Nah, di bagian ini, bagian sini ini radiator. Nah, di sini ada tutup radiator buat ngisi radiator coolant. Nah, di bagian sini ada tangki cadangan radiator coolant. Nah, di bagian sini ada tangki buat pengisian air wiper. Nah, terus ke bagian sini lagi ada fan listrik nih. Ini ada fan listrik, di sini ada aki, di sini di atas mesin ada ini buat filter udara buat mesin. Nah, ini ada buat pengisian oli mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini ada yang warna kuning ini buat kita periksa level oli mesin. Nah, di bagian sini ada buat pengisian minyak rem. Terus habis itu di sini ada kotak spring. Oke. Dah, oh ini ada filter oli nih bagian bawah tuh warna hitam. Oke. Nah, mungkin ini saja. Oke. Nah, kita tutup kap mesin. Nah, oke. Nah, bagi yang berminat terhadap salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya R manual tahun 2017, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga kami cantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya. Terus karena ini manual, jadi kita bisa periksa juga koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri, nah di sini terletak di sini nih, di hook di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Jadi ini gerbang utama menuju Zal Motor mudah, tinggal lurus dari gerbang utama, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, nih pas di hook ya Zal Motor. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa juga follow ya sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist beberapa video mobil Daihatsu yang lain, serta playlist beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.